Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Seperti janji Bu Indah, hari ini kita akan belajar mengenai statistika. Nah, langsung saja yuk kita mulai. Yang pertama kita akan belajar mengenai diagram. Seperti ini bentuk diagram itu. Nah, apa ya diagram itu? Apa fungsinya? Jadi, diagram adalah sebuah gambar atau grafik yang berisi keterangan, sehingga memudahkan kita untuk menganalisis data dengan simbol yang menarik dan mudah dipahami. Nih contohnya nih yang gambar yang Bu Indah punya. Coba grafiknya bagaimana? Berwarna-warni bukan? Seperti itu. Lanjut yuk. Yang kedua, membuat diagram. Tapi sebelum membuat, kita harus tahu bagian-bagian dari diagramnya. Apa saja sih bagian-bagiannya? Nih, Bu Indah punya tadi, contoh yang tadi ya, gambar yang tadi ya. Yang pertama dan harus ada. Nih, Bu Indah kasih lingkaran merah. Apa ya namanya, ayo? Judul diagram. Itu penting. Karena memang kita harus tahu apa sih diagram ini isinya. Sehingga judul ini harus ada. Selanjutnya, nah, ini dinamakan garis X, garis horizontal. Mudahnya garis yang tidur. Selanjutnya, garis Y atau garis vertikal yang berdiri. Ingat, kalau garis X itu yang tidur dan garis Y adalah garis yang berdiri atau vertikal. Yang tidur horizontal, yang berdiri vertikal. Benar sekali. Yang selanjutnya ini nih. Nah, ini juga penting. Ini dinamakan garis penunjuk. Gunanya garis penunjuk ini adalah untuk memudahkan kita dalam melihat posisi gambar diagram. Sehingga kita nggak perlu lagi mencari-mencari, oh ini berapa ya nilainya. Nah, memudahkan kita. Selanjutnya, nah ini yang Binda bilang tadi. Itu dinamakan gambar diagram yang menunjukkan dari data-data tersebut. Selanjutnya, nah, di antara atau sebelahnya, di bawahnya garis horizontal itu, atau di sebelahnya garis vertikal itu, adalah data atau angka-angka diagram. Ini penting. Karena ini adalah isinya, isi dari data tersebut. Nah, sampai sini. Adakah yang masih ditanyakan? Lanjut ya, langsung saja membuat diagram. Bunda punya soal, ini soalnya. Penjualan buah jeruk bulan Januari hingga April 2020. Pada bulan Januari terjual 20 ton jeruk. Pada bulan Februari mengalami kenaikan sehingga menjadi 50 ton. Karena terdapat program social distancing, penjualan di bulan Maret menurun menjadi 30 ton saja. Dan saat bulan April, penjualan jeruk menjadi 10 ton. Nah, susah bukan kalau seperti ini? Kita harus membacanya dulu. Untuk membuat diagram, langkah
pertama yang harus kalian buat adalah membuat tabel dulu untuk memudahkan kalian. Nah, ini tabelnya seperti ini. Ingat, untuk membuat sebuah diagram yang pertama kali harus kalian buat apa tadi? Judul. Nah, tulis di sini judulnya. Mengenai apa itu? Penjualan buah jeruk bulan Januari hingga April 2020. Ditulis di sebelah situ. Membuat tabelnya dulu ya. Nah, lalu kita baca di bawah soalnya tadi kalimat yang pertama. Pada bulan Januari terjual 20 ton jeruk. Keterangan yang pertama. Jangan lupa ditulis bulan Januari. Nah, ditulis di sini ya. Terjual 20 ton, ditulis sebelah sini. Itu keterangan yang pertama. Keterangan yang kedua. Pada bulan Februari mengalami kenaikan sehingga menjadi 50 ton. Bulan Februarinya tulis di situ. Di bulan Februari 50 ton. Benar. Selanjutnya, karena terdapat program social distancing, penjualan di bulan Maret menurun menjadi 30 ton saja. Bulan Maretnya ditulis di sini. Jumlahnya yang terjual 30 ton. Selanjutnya, dan saat bulan April, ditulis bulan Aprilnya, penjualan jeruk menjadi 10 ton. Ini adalah bentuk tabel dari soal di sini. Sudah bisa ya membuatnya ya. Jangan lupa untuk teliti, mencermati setiap kalimatnya. Selanjutnya, setelah kalian membuat tabel, lalu kalian buatlah diagramnya. Seperti ini. Nah, jangan lupa judulnya sudah ada, keterangan, data-data, dan angka-angka. Seperti itu. Apakah benar di Januari ini 20 ton? Nah, benar ya, 20 ton ya. Bulan Februari 50 ton? 50 ton. Benar. Bulan Maret 30 ton. Bener ya, 30 ton. Bulan April 10 ton. Kita cek terakhir kali. Bener 10 ton. Nah, itu cara membuat diagram. Seru sekali membuat diagram karena kalian bisa bermain warna, membuat gambar sesuka hati kalian, menghias gambar diagramnya. Karena banyak sekali macam diagram. Tetapi di sini Bu Indah hanya ingin kalian mengenal 3 macam dulu. Yang pertama diagram batang, seperti yang kalian tahu tadi, diagram batang. Nah, ciri-cirinya dari diagram batang ini adalah terletak pada gambar berupa batang. Ya benar. Sesuai dengan namanya, diagram batang. Ya dong, gambarnya berupa batang. Yang kedua, diagram lingkaran. Sesuai dengan namanya, cirinya terletak pada bentuk diagram tersebut, yaitu berbentuk lingkaran. Dan yang terakhir, diagram garis. Nah, tetap cirinya terletak pada gambar diagram yang berbentuk garis. Nah, sampai di sini dulu materi yang dapat Bu Indah sampaikan. Tetap belajar karena kalian akan menghadapi PAS. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.